Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Asisten Pemerintah Kesejahteraan Rakyat selaku pejabat yang mewakili pejabat Bupati Flores Timur. Yang terhormat anggota Forkopimda Kabupaten Flores Timur. Yang kami hormati pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Flores Timur. Yang kami hormati Camat Larantuka, Camat Temon Pagong. Acara kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih dalam posisi berdiri, kita lanjutkan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan iman kita masing-masing dalam iringan doa yang saya bawakan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena hanya atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengemban amanah dan tugas pengabdian kami dalam melayani masyarakat di Kabupaten Flores Timur yang kami cintai. Kami mohon karunia kebijaksanaan-Mu agar kami dapat mengenal kebaikan, kebenaran, dan keadilan untuk dapat mempersembahkan karya terbaik kami bagi masyarakat, terutama untuk keagungan dan kemuliaan Nama. Ya Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami akan melaksanakan acara launching Kampung Rumah Restoratif Justice di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur. Kami mohon penyertaan-Mu, kiranya acara ini dapat terlaksana dengan baik, tertib dan aman. Bukalah mata hati kami, kiranya kami lebih mengutamakan perdamaian daripada balas dendam atas setiap upaya kami untuk menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Kami yakin bahwa apa yang kami mulai dalam Nama-Mu akan membawa hasil yang memuaskan. Ya Allah yang Maha Rahim, kami sadar bahwa kami manusia lemah yang mudah jatuh dalam salah dan dosa. Ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk dapat bangkit dan memperbaiki diri agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Pada akhirnya, ya Tuhan, Allah yang Maha Mendengar, kami mohon kabulkanlah segala doa dan harapan kami. Karena hanya Padamu lah kami memohon. Engkau adalah yang kudus dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia kegiatan. Laporan kegiatan launching dan penguatan kampung rumah restoratif justice tingkat Kabupaten Flores Timur. Nomor 1, latar belakang. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang fokus pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Pemerintah daerah memandang pentingnya restoratif justice sesuai dengan batasan kewenangan sehingga terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat. Dukungan ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kepolisian Resort Flores Timur, Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan Pengadilan Negeri Larantuka tentang pembentukan kampung atau rumah restoratif justice di Kabupaten Flores Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan launching dan penguatan kampung rumah restoratif justice sebagai tanda dimulainya penerapan restoratif justice di Kabupaten Flores Timur. Romawi 2 Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 7. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 9. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B.475 garing E garing S titik 2 garing 02 garing 2022 tentang pedoman pembentukan kampung restoratif justice. 10. Nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kepolisian Resort Flores Timur, Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 6 Juni tahun 2022 tentang pembentukan kampung rumah restoratif justice di Kabupaten Flores Timur. Romawi 3. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan ini adalah sebagai komitmen bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam melaksanakan penerapan restoratif justice di Kabupaten Flores Timur. Tujuan kegiatan ini adalah A. Tercapainya penegakan hukum terkait keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. B. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien. C. Pengurangan penumpukan perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Romawi 4. Peserta. Peserta kegiatan ini adalah kepala desa, lurah pada wilayah Kecamatan Larantuka, Kecamatan Lolema, Kecamatan Demon Pagong,
dan Kecamatan Tanjung Bunga. Romawi 5, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022, waktu pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat Aula Kantor Camat Larantuka. Romawi 6, pembiayaan. Kegiatan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur pada kegiatan fasilitasi desa atau kelurahan sadar hukum. Romawi 7, penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan, dan dengan hormat memohon kesediaan Bapak Penjabat Bupati Flores Timur atau pejabat yang mewakili berkenan memberikan arahan sekaligus melakukan launching Kampung Rumah Restoratif Justice ini dengan resmi. Larantuka, 16 Juni tahun 2022, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, tanda tangan Jordanus Fogadato, SHNA. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan pejabat Bupati Flores Timur yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku pejabat yang mewakili pejabat Bupati Flores Timur, sekaligus melaunching Rumah Restoratif Justice yang ditandai dengan pembukaan selubung papanan. Dengan hormat kami silakan. Jajaran yang saya hormati, perwira yang mewakili Kepala Kepolisian Resor Flores Timur bersama jajaran, Bapak Camat Larantuka bersama para camat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para undangan dan peserta sekalian yang saya kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tempat yang pertama saya mengajak kita sekalian menaikkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas tuntunan bimbingan dan perlindungan dijualah hingga hari ini kita semua tetap dimampukan untuk melaksanakan aktivitas sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, termasuk hari ini menghadiri kegiatan launching kampung atau rumah restoratif justice Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Penjabat Bupati Flores Timur, terutama kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, Bapak Kapolres Flores Timur. Memang secara protokoler telah kita agendakan agar beliau sendiri langsung hadir memberikan sambutan pengarahan sekaligus meluncing kampung atau rumah restoratif justice ini. Namun karena ada agenda bersama Bapak Gubernur yang harus dilaksanakan di Jakarta bersama kementerian terkait maupun anggota DPRD asal NTT yang ada di Jakarta, sehingga arahan beliau terakhir saya ditugaskan sebagai pejabat yang mewakili beliau dalam kesempatan ini. Selanjutnya dalam kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Kajari dan Bapak Ketua yang sesungguhnya hari ini di luar kelaziman protokoler semestinya mengirim pejabat yang mewakili sebagaimana Pak Kapolres, tapi sangat luar biasa beliau berdua hadir sendiri memberikan dukungan kepada kita dalam kegiatan. Kita berikan tepuk tangan. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Peran ini tidak semata-mata menjadi tugas penegak hukum, melainkan juga menjadi tugas dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Secara konseptual, bantuan hukum dapat dilakukan baik secara litigasi atau melalui penegakan hukum maupun non litigasi di luar penegakan hukum.
sejalan dengan kebijakan nasional di bidang penegakan hukum terkait dengan bantuan hukum untuk masyarakat yang dilaksanakan secara non litigasi dengan pendekatan restoratif justice. Hadirin yang saya hormati, restoratif justice adalah suatu metode yang secara filosofi dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Tujuan dilaksanakannya kegiatan restoratif justice ini adalah untuk tercapainya penegakan hukum terkait keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien. Hadirin yang saya hormati, saya berharap dengan adanya kegiatan launching dan penguatan rumah restoratif justice hari ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat meningkatkan indeks pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat sesuai indikator pelayanan bantuan hukum yang telah ditetapkan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan memenuhi standar penilaian rencana aksi nasional hak asasi manusia periode 2021-2025 dan bagi instansi penegak hukum kiranya dapat meningkatkan efektivitas penerapan restoratif justice sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan khusus bagi masyarakat kiranya dapat mempermudah akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan keadilan dengan prinsip restoratif justice. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta atas izin kita sekalian, saya membuka dengan resmi kegiatan launching dan penguatan rumah restoratif justice hari ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Rahim senantiasa menuntun, melindungi dan memberkati kita sekalian dalam membangun tanah yang kita cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama launching rumah restoratif justice yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama yang berada di depan pelataran kantor Camat Larang. Pak Camat, bunyinya mana? sudah bisa ya? Untuk dokumentasi bisa ya? Bisa Bapak. Apanya bunyi? Serah saja. Ya, dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan memohon berkat, bimbingan dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan kita sekalian, hari ini saya atas nama pejabat Kabupaten Flores Timur bersama Bapak Kajari Flores Timur, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larang-Tunggal dan perwira yang mewakili Kepala Kepolisian Flores Timur meluncurkan pencanangan kampung atau rumah restoratif justice Kabupaten Flores Timur. Bapak kita lihat di sini ya.
kepala seksi di Kejaksaan yang kesempatan ini ada Pak Kasih Pidum Pidana Umum dan Pak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan nanti akan menyusul ini Pak Kasih Pidum dari Polres Flores Timur. Baik, yang pertama saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kehadiran kita pada kesempatan hari ini. Setelah kita mengikuti acara launching Rumah Restoratif Justice, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan berbagai hal berkaitan dengan restoratif justice, kemudian bagaimana implementasinya, proses kerjanya seperti apa, kemudian kasus-kasus apa yang bisa kita selesaikan melalui mekanisme restoratif justice, dan apa dampak akibat kalau kemudian itu sudah ditangani secara restoratif. Pada prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Pak Penjabat Bupati bahwa kehadiran Rumah Restoratif Justice itu sesungguhnya bermaksud untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kita. Ini banyak di tengah kita ada adigio mengatakan hukum itu sering tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Moga-moga dengan kehadiran Rumah Restoratif Justice yang kita mulai di 4 kecamatan ya di daratan Flores Timur ini, itu bisa memberikan perubahan mindset atau cara berpikir masyarakat kita. Sesungguhnya pelayanan hukum itu bisa kita berikan dan bisa menjangkau segmen masyarakat kita yang paling bawah. Kemudian yang berikut ini saya juga perlu meluruskan ya sejumlah hal yang mungkin saja berkembang. Apakah semua kasus itu bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif? Belum apa-apa di luar ini kan sudah berkembang sejumlah wacana. Misalnya kasus tidak pidana korupsi bisa atau tidak? Nah, nanti pada forum ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Kepolisian Resort Flores Timur, Bapak dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, dan Pengadilan Negeri Larantuka. Sehingga diharapkan melalui forum hari ini dari kita yang hadir itu bisa meluruskan, menyampaikan dan meneruskan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin pengantar awal singkat dari saya, dan untuk menghemat waktu dalam pertemuan kita ini, waktu dan kesempatan nanti saya berikan seluas-luasnya kepada Bapak kita dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dan dari Pengadilan akan menyampaikan materinya. Diharapkan kita untuk bisa menyimak dengan sebaik-baiknya supaya bisa menjadi agen bagi masyarakat kita melalui penyampaian kelanjutan informasi. Perkenalan nanti dari bapak-bapak mereka itu bisa dilakukan oleh bapak-bapak mereka sendiri dari Kejaksaan, Pengadilan maupun akan menyusul dari Kepolisian. Sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat saya kepada Pak dari Kejaksaan dan Pak Hakim, waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Safe. Untuk membuka, jadi sambil menunggu persiapan, ini saya berikan gambaran sedikit restoratif justice supaya barangkali Bapak Ibu di sini bisa lebih mengenal gitu. Karena kan berangkat dari bahasa
tak kenal maka tak sayang kan gitu. Mudah-mudahan setelah diperkenalkan, kemudian berangkat dari sebenarnya restoratif justice itu adalah hal yang sudah lama dipraktekkan di Indonesia bahkan di dunia gitu. Untuk pertama mungkin berangkat dari adagium dari Santo Agustin itu di Amerika, ada kutipan yang saya ingat, an unjust law is no law at all. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Kemudian berangkat dari pemikiran itu kemudian banyak pemikiran-pemikiran yang progresif gitu, dalam artian yang lebih mengedepankan tentang pemanfaatan hukum dibandingkan kekakuan hukum itu sendiri. Kemudian kalau dari hukum Islam bahkan pernah dipraktekkan dari zaman Khalifatul Al-Rasyidin. Waktu itu ada sebuah jubah perang dari Khalifah pada saat itu, kalau saya nggak salah ingat itu Sayyidina Ali, dicuri. Kemudian seluruh penduduk di sana tahu itu jubahnya milik beliau, tapi orang yang mencuri itu tetap diadili, dalam artian tetap diperiksa tanpa menuduh orang tersebut. Nah, sampai kemudian tidak terbukti, maka jubah itu buat orang tersebut. Padahal semua penduduk di sana tahu itu bukan jubah dia. Nah, kurang lebih gambaran-gambaran yang seperti itu, jadi keadilan yang didahulukan. Nah, kalau berbicara restoratif justice di Indonesia sendiri, zaman dulu dikenal misalnya ada mediasi penal, kemudian penyelesaian perkara pidana yang sifatnya ringan oleh raja-raja pada zaman dulu. Jadi kalau kita baca misalnya sejarah HIR, Inland Reglement, itu hukum acara perdata dan pidana pada zaman Belanda. Kalau dulu pengadilan negeri disebutnya namanya Landrat, yaitu untuk pengadilan pribumi. Nah, sebelum masuk di Landrat itu biasanya ada mediasi-mediasi dari raja-raja. Misalnya kalau memang ternyata tidak berhasil, maka perkara dimasukkan ke Landrat itu sendiri. Nah, itu kondisi zaman dahulu seperti itu. Di Indonesia sudah ada praktek-praktek restoratif menggunakan justice. laptop yang mana? Terminologi dari restoratif konsepnya adalah musyawarah yang dikedepankan, sehingga restoratif justice dalam hal ini penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah, itulah yang kemudian menjadi pemicu atau trigger dari semua instansi dari kepolisian, kejaksaan sampai dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dalam hal ini peradilan umum. Nah, konstitusi itu ada yang namanya hak warga negara dan ada kewajiban negara, atau disebutnya hak konstitusional dan kewajiban konstitusional. Nah, cara membaca negara hukum, negara Indonesia adalah negara hukum, adanya satu, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Kemudian adanya akses bagi seluruh masyarakat, seluruh warga Indonesia untuk mencapai keadilan. Itu salah satu ciri negara hukum yang utama, adanya akses terhadap keadilan. Akses keadilan ini dalam pemahaman kekinian atau kontemporer tidak hanya didapatkan di pengadilan saja misalnya. Nah, kemudian di mana lagi didapatkan? Didapatkan dalam proses-proses mediasi di luar pengadilan, yaitu sekarang misalnya konsep restoratif justice yang rencananya dilakukan secara mediasi, tapi lagi-lagi khusus untuk tindak pidana ringan. Dari pasal 1 ayat 3 kemudian kemana lagi? Nah, yang terbaru adalah beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu, jadi nggak lama. Nah, itu ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, itulah yang secara normatif kemudian dimasukkan di situ konsep restoratif justice, yang mana kalau untuk perkara-perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku misalnya, nanti ancaman hukumannya dikurangi setengahnya misalnya. Tapi kalau yang tindak pidananya tidak lebih dari 7 tahun, nah, sehingga kalau misalnya untuk perkara yang tindak pidana kekerasan seksual, nah itu tidak bisa diterapkan restoratif justice. Nah, dari Undang-Undang SPK itu kemudian semakin banyak pemikiran-pemikiran tentang konsep restoratif justice, tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi dewasa juga. Karena itu konsep dari pasal 1 ayat 3 negara Indonesia dan negara hukum, keadilan itu bukan punyanya anak-anak aja, atau bukan punyanya perempuan saja, tapi punyanya semua orang, punya kita semua kan. Nah, itulah kemudian muncul mulai banyak gagasan melalui peraturan-peraturan teknis. Jadi kalau dari peraturan
misalnya dari undang-undang begitu. Nah itu memang belum ada yang secara eksplisit. Mungkin nanti dalam rancangan KUHP akan diadakan tentang hal itu. Tapi yang jelas yang selama ini misalnya dari Mahkamah Agung ada surat keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang pelaksanaan restoratif justice. Kemudian juga beberapa hal dibahas dalam rapat kamar para pimpinan yang mulia Hakim Agung yang isinya menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau misalnya ada yang melakukannya dewasa kemudian dihukum ringan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian diramu ada surat edaran Mahkamah Agung sampai peraturan Mahkamah Agung. Nah, salah satunya kriteria ini gimana? Misalnya pencurian ringan, pencurian yang nominalnya di bawah 2,5 juta rupiah. Nah, itu bisa dilakukan mediasi atau restoratif justice. Nah, untuk memudahkannya, jadi kenapa saya selalu singgung RJ dengan mediasi itu supaya mindset dari kita, dari Bapak Ibu semua langsung terkoneksi bahwa ketika berbicara tentang restoratif justice maka itu adalah mediasi. Mediasi itu melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, bahkan masyarakat. Nah, ini kan mirip konsep penyelesaian versi yang Indonesia banget gitu. Misalnya dari zaman raja-raja dulu seperti itu. Misalnya kalau dia dilarang tunggal, Bapak Ibu pernah dengar sejarah. Memberikan yang saya hormati Pak Kabak Hukum, Pak Irfan Hakim, pada pengadilan negeri menentukan teman-teman dari kejaksaan, Pak Kasubidin, Pak Kasubidin, singkatnya hadirin yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini yang sama-sama saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan launching Rumah Restoratif Justice sekaligus memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal mengenai restoratif justice ini. Kalau dari pengertian restoratif justice sendiri, saya rasa sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Hakim dan juga landasan hukumnya juga sudah jelas. Namun di sini perlu saya garis bawahi bahwa restoratif justice ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama, sudah kita laksanakan mulai dari zaman dahulu. Cuman belum terlalu terorganisir dan belum melembaga. Dengan adanya pembentukan Rumah Restoratif Justice ini, biar kita lebih melembaga, lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya secara keluargaan. Biasa kita sebut penyelesaian secara keluarga. Selama ini pengalaman kebetulan kami di pidana umum yang menangani perkara yang cukup banyak, perkara yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Jadi yang kami alami selama ini, teman-teman dari kepala desa, bapak-bapak lurah, aparat semuanya cukup membantu kami dalam menyelesaikan proses penyelesaian kekeluargaan yang kita sebut sekarang adalah restoratif justice. Saya rasa ini sudah jalan, cuman secara kelembagaan belum dilakukan. Nah, dengan adanya program pemerintah ini, mari kita dukung supaya bisa lebih melembaga dan bisa terfokus dalam menyelesaikan persoalan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi, bahwa ada kriteria tertentu masuk kategori kasus yang bisa diselesaikan secara keluarga atau bisa direstoratifkan. Itu adalah kasus pidana ringan dan kasus menyangkut kasus anak yang menjadi pelaku sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan sistem diversi. Itu seperti yang disampaikan Pak Hakim, itu kalau berkasnya sudah naik sampai ke pengadilan. Cuman kalau seandainya masih dalam proses penyelidikan di kepolisian maupun sampai dengan tahap penyidikan di kepolisian,
sejak dilaporkan itu kami selalu kedepankan proses penyelesaian secara keluarga dengan memberikan kesempatan kepada pihak korban maupun pihak pelaku untuk bisa berkomunikasi, dan pihak pelaku bisa melakukan pendekatan kepada pihak korban supaya kasus itu bisa diselesaikan secara keluarga. Namun biasanya orang kita kalau seandainya kasus itu baru terjadi biasanya masih panas. Pendekatan biasanya awal-awal tidak diterima, tetapi dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara keluargaan, jadi kami biasanya dalam tahap proses penyelidikan itu, kalau seandainya sudah masuk ke tahap sidik, diatur di dalam KUHP, itu dalam waktu 7 hari kami harus kirim SPDP ke Kejaksaan Negeri. Jadi setelah kirim SPDP itu kita masih juga memberikan kesempatan dengan kami berkoordinasi dengan teman-teman di kejaksaan, masih memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara keluargaan. Kalau sudah dikirim SPDP, wajib hukumnya untuk kami kirim berkas. Tapi untuk sekarang, walaupun sudah dikirim SPDP, kami masih bisa memberikan kesempatan dengan kami berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, dengan teman-teman jaksa penuntut umum. Nah, kalau dalam perjalanan ada titik temu antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan itu secara keluargaan, kami diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, yang mana harus kami terbitkan SP3 dikirim ke kejaksaan, biar kejaksaan tahu yang SPDP sudah kami kirim, oh ini perkara ini sudah diselesaikan. Nah, dan kalau dulu aturan yang lama, kalau sudah dikirim berkasnya dari pihak kejaksaan wajib harus dilimpahkan ke pengadilan. Tapi sekarang saya rasa diberi kewenangan juga di teman-teman kejaksaan masih melakukan mediasi. Itulah yang namanya restoratif justice, berupaya untuk menyelesaikan secara keluarga. Tapi secara teknisnya untuk ke kejaksaan mungkin teman-teman jaksa bisa menjelaskan seperti apa teknisnya. Tetapi kalau di kepolisian pada prinsipnya setelah kasus itu dilaporkan, yang jelasnya setelah orang melaporkan kasus ini, wajib hukumnya kami untuk melakukan tindakan kepolisian dengan melakukan proses penyelidikan. Dan dalam tahap proses penyelidikan itu, kami masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bisa melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar menyelesaikan secara masalah tersebut secara kekeluargaan. Kalau di tahap penyelidikan belum ada titik temu, apabila kami sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk naikkan ke tahap penyidikan, kami naikkan tahap penyidikan, tapi masih juga memberikan ruang untuk Bapak Ibu atau pihak yang terkait bisa menyelesaikan persoalan itu secara keluarga, sekalipun SPDP sudah dikirim. Jadi saya ingatkan, jangan sesekali terpancing dengan ada oknum-oknum yang nakal bahwa perkara itu sudah kami kirim SPDP-nya, tidak bisa diselesaikan. Itu tidak benar itu. Jadi masih bisa memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan itu secara keluarga, dan itu sudah kami praktekkan sudah cukup banyak. Saya rasa mungkin ada bapak-bapak dari lurah, kepala desa, teman-teman aparat mungkin sudah pernah alami seperti itu karena kami sudah sering mediasi. Kebetulan di depan saya ini bapak kepala desa Lebobele sudah sering berurusan dengan saya, dan kita alhamdulillah kita bisa selesaikan persoalan yang dialami di desa kami. Jadi pada prinsipnya kami tetap memberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan keluarga. Sekalipun SPDP sudah kami kirim, dan kami punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan teman-teman di kejaksaan. Nah, kalaupun setelah SPDP dan berkas sudah P21, itu menjadi kewenangan teman-teman di kejaksaan untuk memediasi persoalan itu. Untuk di kepolisian terhenti sampai pada saat kami menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Jadi untuk dari saya mungkin sementaranya itu kita pengembangan di dialog kalau diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Moderator. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang terhormat pada para narasumber yang ada di depan, serta para Bapak Lurah, Kepala Desa, atau perangkat desa yang hadir
pada kesempatan hari ini. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat kesehatan dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita berada di tempat ini dengan dalam keadaan sehat. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kata pepatah, kalau kita tidak kenal maka iya. Jadi mungkin para audiens yang hadir pada hari ini dari Bapak Lurah, Bapak Desa, dan para perangkat sekretaris semua, mungkin melihat saya di depan ini, apakah saya ini orang Jawa atau orang NTT? Pasti begitu dipikiran. Bisa dilihat nama saya di depan. Saya orang Bali, tapi istri saya orang Timor, Bali Timor. Saya bukan orang baru di NTT ini. Mungkin saya sudah bertugas di keliling Nusa Tenggara Timur ini sudah belasan tahun. Dari awal dari ALOR. ALOR itu ada singkatannya. Ketika saya bertugas di sana, saya bertemu dengan Bupati. Saya memberikan kepanjangan ALOR itu kepada Pak Bupati yang waktu itu dengan singkatan alamnya lestari, orangnya ramah. ALOR. Kota Kenari. Baik, langsung saja. Jika ingin lebih jelas tahu tentang diri saya, bisa diketik di Google nama lengkap saya itu. Ketik saja di Google, bisa dibaca-baca. Baik, langsung saja. Saya diberikan kesempatan menyampaikan materi terkait penerapan keadilan restoratif justice. Sebelum kita membentuk rumah RJ ini, maka kita harus pahami dulu pengertian restoratif justice sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Hakim dari Pengadilan dan Bapak dari Kanipidum dari Polres. Jadi pengertian restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait. Pihak lain yang terkait di sini maksudnya siapa? Selain keluarga korban dan keluarga dari tersangka, ada juga RT, tokoh masyarakat bisa, baik itu kepala desa, lurah setempat. Kita bisa libatkan dalam rangka untuk proses mediasi. Jika asal perkara itu dari desa atau kelurahan itu sebagai warganya yang terlibat dalam perkara, kita bisa undang untuk mediasi. Nah, kemudian diartikan juga, artinya menekankan supaya untuk pemulihan kembali seperti dalam keadaan semula. Baik. Nah, dalam kasus tindak pidana, penerapan restoratif justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Nah, kita berbicara dalam kaitan dengan HAM, yaitu ada pertama kritik terhadap sistem peradilan pidana. Nah, banyak berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana kita di Indonesia, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Hakim dan Pak Kanit. Kenapa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Nah, dengan prinsip itulah, persamaan HAM lah, maka pimpinan kita merubah mindset pola pikir itu sehingga sekarang menjadi tajam ke atas, humanis ke bawah, sehingga bisa merangkul masyarakat kecil. Yang diperluas lagi, apabila tindak pidana terkait dengan harta benda, maka syarat ancaman pidana diperluas. Contoh kasus
Ria. Jika kasus tersebut diancam dengan tindak pidana di atas 5 tahun, jawabannya apakah bisa kita lakukan restoratif justice? Nah, tentu kita lihat lagi poin B, poin C, poin D-nya. Oh, ternyata dia melakukan tindak pidana pencurian, namun kerugian yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2.500.000. Itu umpamanya. Jika dia mencuri hanya sebuah handphone ini kan harganya 2.200.000. Nah, tentu bisa kita lakukan restoratif justice sepanjang korban memaafkan. Nah, apabila tindak pidana terkait dengan orang, nah ini atau tubuh, nyawa atau kemerdekaan ini tentu saja kerugiannya lebih. Tindak pidana terhadap nyawa kan tentu saja tidak bisa, apalagi korbannya meninggal dunia. Kemudian apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian, maka syarat ancaman pidana dengan nilai barang bukti kerugian dapat diperluas. Nah, itu pertanyaannya seperti kasus yang sudah kita pernah kerjakan kemarin, laka lantas, karena kelalaian kan, kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Jadi luka berat di sini dimaksudkan patah kaki, patah tulang kaki dan patah tulang lengan si korban. Dia butuh perawatan selama 4 bulan, baru dia bisa berjalan pelan-pelan menggunakan tongkat. Di situ, tapi di dalam hati korban ini seperti saya bilang tadi, dia seorang guru, salah satu guru kontrak di SD Kelurahan Ponsiri. Dia menjalankan hukum kasih, sehingga meskipun dia cacat, dia bilang, Bapak, tetapi saya sudah masih bisa berjalan. Namanya ini semua kejadian tidak kita hendaki. Namanya situasi di jalan dia tidak hendaki, sehingga terjadilah tabrakan. Sehingga dia memaafkan si pelaku ini. Dia memaafkan si pelaku atau tersangka ini tanpa salah. Sehingga terjadilah proses mediasi untuk RJ itu. Sedangkan biaya pengobatan yang dia keluarkan itu lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta biaya yang dikeluarkan itu. Tapi dengan ketulusan hati dia memaafkan si pelaku. Sehingga terjadilah proses restoratif justice. Nanti saya tunjukkan fotonya. Nah, perdamaian forum dan momentum ini, Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan usul saran berkaitan bagaimana mengoperasionalkan pelayanan di rumah RJ. Usul saran itu juga bisa menjadi bahan masukan kita supaya kita pada akhirnya kita tetapkan standar pelayanan kita di rumah RJ. Jadi ini momentum yang baik, kita serius untuk mendengarkan supaya pulang itu harapan masyarakat kita itu hanya melalui kita yang hadir pada kesempatan forum hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada kita semua yang ada di ruangan ini untuk bisa menyampaikan pendapat, pikiran, usul saran dan tanggapan terkait dengan penyampaian materi yang sudah disampaikan. Saya berikan kesempatan untuk sesi pertama ini untuk 3 orang, kalau 5 itu kebanyakan ya. 3 orang. Yang pertama Pak Sekcam Larantuka, kemudian yang kedua Ibu Lurah Kampung Baru ya, Kasatla. Yang berikut, oh ya, Pak Sekcam Lowolema. Kita awali dari Pak Sekcam Larantuka. Saya persilakan Pak Sekcam. Baik, terima kasih Pak Sahabat. Mohon izin para peserta tuan rumah mengawali. Barangkali kalau saya tidak salah menangkap, RJR ini lapis paling pertama arena RJR ini adalah pada tingkat kelurahan, desa dan juga pada tingkat kecamatan kalau tidak salah. Sehingga kami merasa senang sekali dengan adanya RJR ini seakan-akan memberikan memperkokoh legitimasi pelaksanaan tugas dan fungsi kami di bidang pemerintahan umum dalam penyelesaian urusan konflik dan juga koordinasi masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi meskipun di dalam undang-undang
2023 sudah dinyatakan, tetapi dengan hadirnya RJR semakin memperkokoh legitimasi kami dalam olah gerak penanganan COVID di lapangan. Kemudian dari penjelasan tadi saya berusaha untuk mencari-cari atau mencari celah di mana harapan kami seperti yang Pak Kabar sampaikan tadi, usul saran dari kami, kalau bisa RJR pada lapis paling pertama ini sifatnya final. Artinya begini, kami mengalami berbagai persoalan yang membuat teman-teman lurah dan kepala desa akhirnya enggan menjadi seorang mediator atau fasilitasi dalam penyelesaian. Karena apa? Mediasi-mediasi yang kami lakukan itu Pak, kami selesaikan dengan berita acara. Tetapi para pihak yang entah yang hadir dalam penyelesaian masalah ataupun pihak lain, misalnya ada keluarga lain mendapat masukan, setelah selesai dari ruang penyelesaian kemudian mengambil langkah yang lain, sehingga membuat teman-teman merasa bahwa upaya kita ini tidak berwibawa sebagai pemerintah. Jadi saya tadi berusaha mencari-cari apakah ada ruang atau tidak. Mungkin kita sepakati kalau mediasi itu masih dilakukan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, semaksimal mungkin kita batasi supaya tidak lagi sepertinya tidak menghargai upaya mediasi yang dilakukan di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Saya membawai atau menangkap juga keresahan atau ketidakpuasan dari teman-teman lurah dan kepala desa yang menangani mediasi selama ini. Jadi teman-teman kadang-kadang merasa dia sudah lanjut ke atas. Karena apa? Setelah kita bicara panjang lebar, capek-capek, pulang para pihak buat yang lain. Kalau bisa kemarin saya sempat diskusi dengan semacam ada register penyelesaian masalah atau apa, sehingga ada mekanisme screeningnya. Ketika kalau sudah sampai dilaporkan lagi di pihak kepolisian yang diteruskan ke jaksa, paling tidak ditanya terlebih dulu bagaimana kesepakatan kalian di tingkat desa atau di tingkat kelurahan dan juga di tingkat kecamatan, sehingga teman-teman di wilayah kami di kelurahan dan desa menjadi lebih bergairah untuk memediasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan semangat restoratif justice yang seperti yang dipaparkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah masukannya, pertanyaan masukannya yang saya masukan pertanyaannya sangat bagus. Berikutnya Ibu Lurah Eka Sarta. Mungkin banyak hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait bahwa restoratif justice itu sendiri itu dilakukan ketika pelakunya adalah anak di bawah umur. Nah, di Eka Sarta ini banyak Pak pelaku istilahkan kenakalan remaja. Banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, kemudian dan berulang oleh pelaku yang sama, kemudian kasus itu berulang Pak. Dan kasus itu bukan cuma berakibat terhadap korban, tapi menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan salah satu poin di sini bahwa syarat pengecualian dari RJ itu sendiri adalah ketika persoalan itu terkait dengan mengganggu ketertiban umum. Pengalaman selama ini ketika anak-anak melakukan itu diselesaikan di tingkat sampai kepada kepolisian, tapi kemudian berakhir dengan perdamaian. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa sepertinya tidak ada efek jerah terhadap anak-anak karena pelaku yang sama kemudian melakukan tindak kejahatan berulang, sehingga anak-anak ini merasa bahwa ketika sudah kesana kan nanti mereka tidak terjerat karena di bawah umur. Tapi kita melihat juga dengan dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Kami sebagai lurah ketika masyarakat datang bahwa mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan antara pihak korban dengan pelaku dengan bukti surat kesepakatan itu, ya kami menandatangani. Tapi mungkin dari Polres atau dari kalau memang kasus sudah sampai kepada kejaksaan, mungkin bisa dianalisa lagi terkait dengan dampaknya sehingga jangan sampai berulang. Jadi seperti itu untuk sementara Pak.
Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Lura. Yang berikutnya Pak Sekcam Lewolema. Terima kasih pendapat yang saya hormati Bapak Hakim, Pak Kasih Pidana Umum, Bapak dari Kepolisian, Kanit Bidung ya, Kanit Bidung, teman-teman peserta semua. Poin yang saya tangkap dari penjelasan yang sudah dinarasikan dari tadi adalah bahwa benar sesuai dengan namanya restoratif justice. Artinya apa? Keadilan yang direstorasi lagi. Bahwa sebenarnya ini adalah pola-pola yang sudah diterapkan secara tradisional oleh masyarakat di bawah. Tapi kemudian ini adalah kesempatan untuk apa? Bacaan saya bahwa ini dilegitimasi lagi. Di situ yang kemudian tawaran dari Pak Kabak. Kira-kira bagaimana ini? Tadi Pak Kanit Bidung ya melembagakan ini ya istilah tadi. Kalau saya tidak salah tangkap. Nah, bagaimana dengan apa model lembaga ini? Karena apa? Ruangannya yang kita sediakan, setidak-tidaknya apakah ada langkah ikutan untuk dalam tanda petik melegitimasi tidak sekedar kita katakan itu rumah restoratif justice, tetapi yang terlibat di dalam rumah restoratif justice itu bagaimana modelnya? Apakah modelnya tetap dilakukan seperti pola-pola yang sudah diterapkan itu seperti biasa? Karena ini ada konsekuensi ikutan sehingga di sana itu sudah terlihat bahwa rumah itu dihuni oleh siapa-siapa saja. Lalu tolong kami minta sehingga Pak mungkin apakah yang disampaikan disinggung oleh Pak Sekam Larantuka tadi ya, bagaimana dengan metode, bagaimana dengan SOP, bagaimana dengan mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini biar ditata lebih baik lagi sehingga Pak standar itu yang bisa dipakai. Jadi kita bisa mensosialisasikan itu ke teman-teman lurah, ke teman-teman kepala desa yang di bawah itu Pak, sehingga jadi clear. Jangan sampai overlapping terjadi yang bisa disampaikan juga oleh Pak Sekam Larantuka tadi. Jangan sampai ada kesepakatan yang sudah dibangun kemudian dilanggar sendiri. Karena bagi kita tidak punya panduan metode. Lalu yang berikut masuk ke poin intinya. Apakah restoratif justice ini memiliki alat ukur yang kemudian apa yang dikeluhkan oleh Ibu Lura Eka Sarta tadi bisa terjawab? Khawatir kita begini, anak-anak ya dengan pemahaman hukum yang sangat rendah, pemahaman keadilan yang sangat rendah. Kemudian mereka melihat begini, cara berpikir oleh ekstrim dan ya enak sekali. Ayo kita lakukan salah berulang-ulang karena di sana ada ruang yang disebut dari restoratif justice. Sehingga di sana itu alat ukur apa yang dipakai yang kemudian mendorong efek jerah itu muncul. Saya tangkap satu tadi di pasal berapa itu ya Pak ya, Bapak menyatakan ini diberlakukan kepada para pelaku yang pertama kali melakukan. Nah, apakah pelaku yang sama juga akan dikondir untuk restoratif justice ini untuk kasus yang berbeda? Hanya karena apa? Kita menegakkan keadilan tadi. Sehingga Pak di situ saya maksudnya adalah Pak, skema dari kita mengefisiensikan dan mengefektivitaskan restoratif justice itu betul-betul keadilan yang benar-benar merata, keadilan yang jangan sampai kemudian membuat orang tidak punya efek jerah apa-apa karena pemahaman hukumnya dia juga kurang. Keluhan dari Ibu Lura Eka Sarta juga tidak terjadi lagi karena banyak itu anak di bawah umur dia bikin kesalahan tidak hanya satu saja, dia tidak hanya mencuri, dia juga bisa melakukan pengeroyokan, apalagi pengeroyokannya apa sudah masuk ke ranah apa visum lagi. Nah kita kemarin juga sementara ya ada berapa anak di sana, anak umur 16 tahun melakukan pengeroyokan, 4 orang keroyok 1 orang, berdarah lagi. Kemudian restoratif justice yang digerakkan oleh teman-teman dari Babin Kamtibmas. Penanya dan usul saran tadi saya coba untuk menjawab. Yang pertama dari Pak Sekam Larantuka. Ini menyangkut penyelesaian restoratif justice di tingkat lurah yang mintanya bersifat final. Jadi ini perlu kita garis bawahi, fungsi restoratif justice itu kan kedepankan musyawarah. Jadi musyawarah ini terus timbul, kenapa setelah bermusyawarah, kenapa timbul laporan lagi? Nah itulah perannya pada saat kita bermusyawarah. Kadang orang melapor itu kan karena dia merasa belum mendapatkan keadilan, sehingga dia melapor lagi ke pihak kepolisian. Nah sekarang jadi dilema buat kami pihak kepolisian. Kenapa? Ketika orang melapor
wajib hukumnya kami untuk menerima semua laporan itu dan wajib hukumnya untuk kami menindaklanjuti laporan itu. Nah, dalam kasus yang sudah bermusyawarah, sudah merestoratif sebelumnya, itu menjadi pertimbangan, bukan menjadikan dasar hukum untuk menghentikan suatu perkara. Itu perlu diingat, karena restoratif justice ini kan musyawarah ini kan hanya sebuah kebijakan, bukan keharusan. Pak, saya rasa mungkin hanya yang bisa saya jawab untuk sementara itu, karena tidak ada landasan hukum yang mengharuskan dasar belum diatur di KUHP bahwa restoratif justice ini adalah salah satu alasan untuk menghentikan perkara. Ini ada Pak Hakim, mungkin Pak Hakim lebih tahu itu. Itu yang pertama dari Pak Sekcam. Saya rasa dari saya mungkin sebentar bisa ditambah oleh teman-teman dari Pak Hakim dan Pak Jaksa. Terus yang kedua dari Ibu Lurah. Memang apa yang dikatakan Ibu Lurah itu betul sekali. Salah satu tingkat kerawanan paling tinggi itu adalah kelurahan Kasafta. Namun yang disampaikan Ibu soroti tadi masalah pelaku anak. Nah, pelaku anak ini walaupun diatur di dalam kriteria restoratif justice ini bahwa hanya 1 kali. Cuman kalau kita berhadapan dengan pelaku anak atau anak pelaku, itu kami diwajibkan untuk melakukan diversi. Itu diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu entah dia mau berapa kali, tetapi kalau seandainya kedua belah pihak sudah bersepakat, yang namanya anak pelaku wajib hukumnya kami melakukan diversi. Dan kalau diversi kedua belah pihak bersepakat untuk damai, yang jelasnya kami harus buat berita acara diversi berhasil. Dan apabila perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan, sudah dikirim SPDP-nya atau berkasnya sudah dikirim, wajib hukumnya kami meminta penetapan dari pengadilan. Dan apabila restoratif justice itu sudah berhasil, sudah ada penyelesaian, pasti hakim akan pertimbangkan dan akan perintahkan untuk menghentikan perkara itu. Karena pelaku yang sama, jadi di situ saya meminta sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tapi saya meminta supaya dibuatkan sebuah surat pernyataan. Di dalam isi pernyataan itu bahwa anak itu meskipun dia di bawah umur, tapi ketika dia mengulangi lagi terhadap siapapun dan pidana apapun, maka akan diproses secara hukum. Jadi prosesnya bisa sampai ke penjara begitu Pak. Kira-kira kekuatan hukum dari kesepakatan itu bisa tidak, sehingga ketika anak itu melakukan lagi, maka kesepakatan itu bisa dilampirkan untuk proses ya. Karena sudah berulang kali Pak, bukan cuma 1-2 kali, tapi berulang kali dan mengganggu ketertiban umum. Jadi ini kita lihat hierarki pernyataan dengan undang-undang ini. Diujikan di situ Bu. Kalau pernyataan itu kan dibuat karena keadaan, tetapi undang-undang itu melekat. Kalau seandainya kami tetap naikkan, ternyata pada saat kami kirimkan berkasnya dari kejaksaan limpahkan ke pengadilan, hakim melihat, loh, ini kan sudah ada perdamaian, sudah ada diversi berhasil, kenapa dinaikkan? Nanti kami penyidik yang dipenjarakan nanti Bu. Jadi itu kita dilemanya di situ. Jadi namanya pelaku anak itu memang sangat rentan. Begitupun korban anak. Kalau korban anak tidak bisa kita diversi, tidak bisa restoratif, harus naik. Apalagi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi dari ibu. Jadi kalau yang dewasa, buktinya satu ini kita sudah naikkan ini Bu. Antara poster dengan kamu baru kita naikkan berkasnya kemarin. Jadi tidak bisa itu kebijakan Pak Kapolres. Memang sudah berdamai, semua pihak sudah berdamai. Tapi perintah Pak Kapolres naikkan karena pertimbangannya itu Bu. Mungkin sementara itu yang bisa saya jawab Bu. Kalau ada hal yang kurang bisa disampaikan belakangan. Terus yang kedua dari Pak Sekcam Level 5, ini gawainya Pak Kabak Hukum ini yang bisa menjawab. Kami tidak bisa menjawab. Kalau kami menyesuaikan saja Bu. Jadi mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih, saya kembali dulu.
Baik, terima kasih Pak Moderator. Tadi saya menanggapi sedikit pertanyaan Ibu Lurah Eka Sapta ya. Kenapa anak pelaku itu tidak menimbulkan efek jerah, itu maksudnya dia ngulang lagi melakukan tindak pidana, kenapa tidak dilakukan diversi gitu Bu ya, atau tidak berhasil maksudnya. Nah, jadi gini Bu, ada ketentuan diversi itu meskipun dia seorang anak di bawah umur. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 2012 pasal 71 itu bisa dilakukan penahanan terhadap anak pelaku. Kriterianya apa? Batasan umur, Bu. Jika batas usia anak itu di atas 14 tahun, bisa dilakukan penahanan. Jika tindak pidana yang dia lakukan itu ancaman pidananya di atas 7 tahun. Itu. Kemudian diversi terhadap anak pelaku. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku, ancaman pidananya 7 tahun ke atas. Itu tidak bisa diversi juga. Itu meskipun dia hanya melakukan tindak pidana biasa. Itu, tapi ancaman pidananya di atas atau 7 tahun ke atas. Itu tidak bisa diversi. Itu bisa dilakukan penahanan. Nah, itu kriterianya dari batasan usia juga umur sepanjang dia belum genap 18 tahun. Masih berkategorikan sebagai anak pelaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 2012 ada disebut di situ namanya ABH. Apa sih ABH itu? ABH itu adalah anak berhadapan dengan hukum. Kok anak berhadapan dengan hukum tuh? Yang saya tahu itu anak pelaku saja ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 itu ada 3. Anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, yang ketiga anak sebagai saksi. Itu. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau yang berhadapan dengan hukum itu sudah diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Undang-Undang Nomor 11 2012. Itu. Jelas Ibu Lura ya. Ya, kemudian siapa itu Pak Secam sudah dijawab ya. Begini saya tambahkan lagi, khusus untuk restoratif RJ ini, restoratif justice ini bukan semua tindak pidana. Perlu kita pahami bersama, hanya khusus tindak pidana umum atau tindak pidana ringan, bukan tindak pidana korupsi. Nah, kemarin ada yang bertanya di media, bagaimana dengan tindak pidana korupsi namun nilai kerugiannya di bawah 50 juta? Nah, apakah bisa kita RJ-kan? Itu yang hanya bisa itu kan seperti peraturan Kapolri nomor 8 2021 kemarin tentang RJ, ada syarat umum, syarat khususnya juga sama. Jadi syarat khusus itu tindak pidana berkaitan dengan narkotika. Yang kedua tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, itu tidak bisa kita lakukan diversi. Meskipun kerugian negaranya hanya 10 juta, lebih baik kita suruh mengembalikan aja. Nah, jadi ada pertanyaan, pengembalikan keuangan negara berarti tidak dipidana dong Pak? Ya, baca pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan, mengembalikan kerugian negara tidak menghapus apanya? Tidak pidana. Terus Bapak Secam tadi, Secam ya. Kemanfaatan rumah RJ ini. Nah, kemanfaatan rumah RJ ini kenapa kita bentuk di 4 kecamatan? Maksudnya begini, dengan tujuan ini mengcover jika ada permasalahan dari Lurah Polcire atau Lurah Eka Sapta. Nah, walaupun perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi di kejaksaan dia berniat untuk berdamai, kita lakukan RJ, bisa kita lakukan di rumah RJ ini. Tidak serta-merta, begitu juga kepolisian, tidak serta-merta dia lakukan di Polres atau di kejaksaan kita lakukan. Bisa, kita sudah bentuk rumah RJ ini, kita manfaatkan rumah RJ ini. Lebih mudah
untuk tokoh masyarakat untuk hadir supaya mengikuti prosesnya. Gitu. Inilah tersedia ruangan mediasi. Bisa kita lakukan. Misalkan kasus itu dari kelurahan Ekasarta atau Ponsire atau lurah apa lagi, kan banyak lurah. Bisa kita lakukan di sini. Ini hanya tujuannya untuk mempermudah saja akses untuk tempatnya. Terkadang kita kalau mengundang mereka ke kantor kejaksaan, mereka sudah merasa takut duluan kan, untuk enggan, sehingga enggan untuk hadir. Dengan kita undang mereka ke sini, meskipun perkaranya sudah limpah di kejaksaan, kita bisakan RJ di sini. Jadi ada manfaatnya. Yang kemudian bagaimana untuk kelanjutannya? Menyambung poin pertanyaan tadi oleh Bapak Sikdam juga mengenai efektivitas ya, mengenai rumah RJ ini, bahwa rumah RJ yang kita buat ini sebenarnya perluasan dari RJ yang kita sudah lakukan di kantor masing-masing, seperti di kepolisian, di kejaksaan, cuma tempatnya aja yang kita perluas. Dan yang kedua, memberikan penekanan bahwa yang sudah kita hasilkan dari perdamaian apa itu biar lebih efektif, efisien, karena menghadirkan semua para pihak, baik pihak terlapor, pihak pelapor, ataupun yang punya persoalan dengan pihak kita APH yang bersangkutan. Jadi apabila laporan ini ditindaklanjuti ke misalnya ke pihak kepolisian sudah turut hadir di dalamnya, sehingga bisa mensortir apa perkara yang sudah dideteksi, siapa yang melalaikan tidak lanjut dari diversi perdamaian dilakukan, sehingga bisa ditarik kesimpulan oleh pihak kepolisian dalam mensortir laporan yang masuk. Jadi tidak serta-merta juga pihak kepolisian langsung menerima dan lain-lain. Itu diubah, justru kehadiran kita di sini untuk membantu masyarakat yang sedang terkena masalah hukum supaya bisa mengakses dengan cepat dan bisa mengakses dengan mudah keadilan. Karena ada lagi tadi ada justice delay is justice denied. Hukum yang tertunda itu sama aja hukum yang tertolak atau ditolak. Nah, begitu. Dengan adanya rumah RJ ini, justru kita bisa lebih cepat, Bapak Ibu semua bisa lebih cepat memberikan keadilan. Nah, bahasa gambarannya lagi begini, yang lebih mudah lagi. Saya kalau misalnya di kantor di pengadilan, nah ini ada kebetulan ada Pak Dedi, tenaga kontrak di pengadilan. Jadi biasa bawa mobil Pak Ketua Pengadilan. Itu saya bilang nggak cuma sama Pak Dedi tapi sama semua, saya bilang kehadiran Pak Dedi di Pengadilan Negeri Larangtuka, termasuk beberapa yang lain yang membersihkan kantor Pengadilan Negeri Larangtuka, itu bukan cuma sebatas sebagai tenaga kontrak yang bawa mobil Pak Ketua Pengadilan, bukan, saya bilang. Kehadiran Pak Dedi ini membantu para pihak untuk menerima keadilan bagi mereka. Karena kalau misalnya Pak Dedi misalnya bangunnya siang gitu, sehingga Pak Ketua Pengadilan jadi terlambat datang ke pengadilan, otomatis nanti terlambat jadi sidangnya ngaret jadi ditunda, hari itu jadi besoknya. Nah itu yang merugi siapa? Kan para pencari keadilan yang mau sidang. Nah itu jadi saya sampaikan pola pikirnya diubah, bahwa bapak-bapak di pengadilan itu sampai level tenaga kontrak, nah itu bukan cuma tenaga kontrak gitu, atau bukan membawa mobil ke pengadilan saja atau membersihkan kantor pengadilan, itu bukan. Tapi itu semua membantu semua para pencari keadilan untuk mengklaim mendapatkan keadilannya para pencari keadilan. Nah sama halnya kita terapkan dalam rumah RJ ini. Jadi Pak Sekcam bukan gak ada manfaat Pak, nanti misalnya ketika mediasi, kemudian loh kemarin sudah dimediasi tapi kok ujung-ujungnya jadi berkas gitu, tetap dilapor, kesannya mereka nggak damai gitu. Ini perlu saya sampaikan, dalam sekalipun terjadi demikian, itu tetap ada manfaatnya. Gitu. Yang pertama tadi kita melaksanakan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, sila keempat dan sila kelima. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, manfaatnya di mana? Di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah itu kami hakim dalam memutus sebuah perkara, di situ misalnya ada di pasal 10-nya, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup. Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat. Itu menggalinya dari mana? Salah satunya dari situ kita lihat, oh ini udah ada mediasi, walaupun berkasnya lanjut nih kita terima, kita sidangkan,
Oh, tapi ada mediasi. Nah, kemudian ada lagi di pasal berikutnya menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana, pengadilan wajib mempertimbangkan keadaan jahat dan keadaan baik dari si pelaku. Nah, sekarang misalnya dia sudah jahat, misalnya di awal melakukan tindak pidana, tapi kemudian dia sudah berdamai. Nah, itu kan jadi pertimbangan nanti bagi pengadilan atau bagi majelis hakim. Nah, sehingga apa yang dilakukan Bapak Ibu, nah kemudian dilakukan Pak Sekcam tadi dari pertanyaannya, itu tetap ada manfaatnya, gitu, tetap ada manfaatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dibilang final atau tidak, kefinalan kesepakatan itu kan dia mengikat para pihak, itu memang kaitannya ke perdata, tapi dalam konteks pidana itu nanti akan jadi pertimbangan dari majelis hakim ataupun hakim tunggal misalnya. Itu landasan hukumnya tadi ke undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, yang kedua tentang efek jerah itu, nah, ini Bu Lurah ya, Bu Lurah. Nah, ini Bu Lurah tolong lagi ada ibu-ibu bapak-bapak yang lain tuh, tolong pulang dari sini kemudian direnungkan lagi bahwa keberadaan kita di sini untuk membantu, justru bukan memberikan efek jerah. Nah, kalau efek jerah itu tugas bapak-bapak mereka nih, kayaknya nih, memberi dari penyidikan, penuntutan sampai ya kami juga dari putusan itu kan nanti ada pertimbangan khususnya misalnya, gitu. Nah, jadi untuk restoratif justice itu sendiri justru menghilangkan efek yang seperti itu, bukan untuk menjerahkan tapi untuk membantu yang bersangkutan dan korban. Bahasa simpelnya kenapa dia terkesan nggak ada efek jerah, misalnya tetap ngelanjutin lagi kan begitu. Nah, itu karena memang anak itu dilindungi oleh undang-undang, kemudian ada konvensi perlindungan anak, konvensi internasional dan lain-lain. Nah, itu tujuannya memang untuk menghilangkan anak dari stigma negatif kalau sampai dibawa ke pengadilan atau ke penjara. Nah, itu. Tapi lagi-lagi yang namanya restoratif justice itu cuma berhasil kalau sepakat para pihaknya. Nah, itu kuncinya. Jadi yang disampaikan Bu Lurah, kalau misalnya memang mau ngasih efek jerah, ya pihak sebelahnya nggak perlu sepakat kan gitu. Misalnya ya, ini saya bukan yang ngajarin yang enggak ya. Ya, kalau kami tetap mengajari sebisa mungkin kita selesaikan musyawarah selama memang memungkinkan. Ya, karena ampunan atau mercy itu akan punya efek ke hati yang lebih besar daripada pembalasan. Nah, ya, tapi kurang lebih gitulah ya Bu Lurah ya. Contohnya kayak misalnya Bu Lurah mungkin beli ikan di pasar ya, beli ikan. Nah, kalau misalnya harga tidak cocok, maka pergi ke sebelahnya lagi. Ya toh, misalnya mau beli 20 ikan, kemudian harga tidak cocok nih, maka pindah ke sebelahnya yang bisa kasih harga lebih turun lagi. Kan begitu. Nah, sama kayak RJ, kalau misalnya nggak cocok, nggak sepakat dia, maka ini mau nggak mau ya lanjut nanti bisa jadi berkah. Pemanfaatan ruang rumah RJ kita di Kecamatan Larantuka. Baik, terima kasih. Undangan resmi Pak ya, Ibu Lurah. Ibu Lurah ya, Ibu Lurah Eka Sapta dan Lurah Poso itu menjadi pemanfaat pertama rumah RJ di Kecamatan Larantuka. Baik ya, saya pikir ini sudah semakin memberikan pemahaman kita yang cukup ya berkaitan dengan eksistensi restoratif justice yang kemudian kita fasilitasi melalui rumah restoratif justice. Saya lihat masih ada pertanyaan, saya berikan kesempatan Pak. Ya, saya berikan kesempatan. Saya buka untuk 3 orang lagi sekaligus sebagai sesi terakhir ya. Ini masih ada. Ini sudah mau hampir jam 1 nih kita. Singkat ya, yang sudah ditanyakan tidak boleh diulangi lagi. Saya persilakan. Ini dari Tanjung Bunga. Saya persilakan. Baik, terima kasih meja pimpinan, Pak Moderator dan narasumber yang kami hormati, semua peserta. Singkat saja, memahami beberapa penjelasan berkaitan dengan restorasi justice. Saya paham ini persoalan kita menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Yang mau saya tanyakan di sini dan bahkan saya memberikan usulan bahwa rumah restorasi yang nanti akan kita bangun di daerah dalam arti di wilayah kabupaten ini, di kecamatan ataupun di desa, itu dia tidak bisa sebagai start mulai untuk menyelesaikan persoalan, karena bukan soal efek jerah, tetapi pembinaan
kemudian ini yang dituduh di sana. Saya ambil, jadi restorasi justice dia tidak bisa menyelesaikan semua perkara, betul, saya paham. Tetapi bahwa ada perkara-perkara tertentu yang justru kita mesti membutuhkan pembina. Contoh seperti kenakalan remaja, pertengkaran di mana-mana yang kemudian memicu persoalan di antara Lewo dan Lewo atau desa dengan desa. Hal ini yang mesti dipertimbangkan di forum ini untuk sebagai referensi kita dalam mengimplementasikan restorasi justice. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan, kebetulan saya juga baru melewati persoalan kemarin antara desa Lagi Kunderan dengan desa Kolaka, pengeroyokan anak muda oleh 4 orang juga anak muda, yang kemudian saya membiarkan mereka diurus dulu di polisi, pemerintah sana. Kau mendapat pembinaan dulu, setelah itu baru restorasi justice yang saya lakukan bersama pemerintah antar desa. Barangkali ini langkah yang harus kita terima agar supaya anak-anak muda kita itu mendapatkan pembinaan, bukan memberi efek jerah. Saya menanggapi sedikit dalam konteks ini. Minta maaf kalau masih ada yang dianggap salah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya persilakan Pak. Saya persilakan. Lurah Ponsire. Ya. Yang pertama ini kita berhadap dengan para aparatur negara penegak hukum. Nah, jadi dengan sendirinya bahwa ini yang bersalah harus dihukum, yang tidak bersalah dibersihkan namanya atau di apa. Tapi ini kita menarik karena kita berbicara tentang restorasi justice, dalam arti ada kebijakan hukum untuk yang bersalah. Nah, begini Pak, saya ingin menanyakan apakah ada kekuatan hukum apabila sesuatu perkara kita putuskan dalam restorasi justice. Nah, yang kedua, bagaimana nilai keadilan pada keputusan yang kita laksanakan? Itu saja. Pertanyaannya simpel ya. Bagaimana kekuatan hukumnya dan seperti apa nilai keadilan? Menanggapi apa yang disampaikan tadi, saya punya pertanyaan satu. Ada masalah yang bisa dihentikan tadi dan ada masalah yang bisa kadaluarsa. Kira-kira masalah yang dianggap kadaluarsa itu dalam batas waktu sampai berapa tahun itu sudah kadaluarsa. Lalu yang berikut terkait dengan RJ ini, apa cuma di kabupaten ataukah setiap kecamatan mempunyai ruang RJ ini? Yang berikut terkait dengan RJ ini tentu memberi rasa nyaman kepada warga. Terus terang di sini sudah ada Pak Polisi dari pemerintahan Pak Kawakuku, sejauh ini rasa nyaman untuk warga Flores Timur ya, tapi ketika saya punya warga dari Penapang, dari Belo dan dalam itu mungkin Pak Kapak bisa dalam benak ada Penapang itu sendiri. Jadi kami terkadang tidak rasa nyaman kalau lewat kampung baru. Kami tidak nyaman di situ. Padahal teman-teman kampung baru kalau ke Belo nyaman, pasti hari luar nyaman. Kami rasanya tidak nyaman karena lalu lintas di sana. Ini mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan tidak salah untuk ditindaklanjuti. Mungkin dari saya hanya sekian, waktu saya kembali. Ya, terima kasih. Dan saya tidak beri kesempatan lagi karena ini sudah saya pandang sudah merepresentasi apa yang menjadi kita pikirkan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Ketiga kali saya menjawab pertanyaan dari undangan. Yang pertama, rumah RJ jangan sekedar menyelesaikan perkara secara keluarga, tapi ada pembinaan. Di sini kita bahas soal menyangkut upaya restoratif justice. Saya rasa kalaupun pembinaan itu konteksnya berbeda. Terus yang kedua dengan fungsi tugas yang berbeda. Di sini saya sebagai kandidu, tugas saya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, bukan pembinaan. Pembinaan ada di anggota Babin Kaptimas yang sudah disebarkan setiap wilayah. Ya, itu kita perlu kita pilahkan, ya Pak. Jadi untuk pembinaan tidak bisa kami di fungsi reserse untuk melakukan pembinaan di wilayah. Terus yang kedua, kalaupun dia ditahan
dijadikan tersangka dan ditahan itu karena berdasarkan bukti permulaan. Itu bukan pembinaan. Kalau seandainya tahanan kami suruh lari, kami suruh jungkir, kami suruh ini kalau diviralkan, kami penyidik yang akan mendapatkan sanksi. Ya, jadi perlu kita pilahkan, ya Pak. Bagus pertanyaan, nanti apa yang disampaikan oleh Bapak nanti kami akan laporkan ke pimpinan untuk bisa mengedepankan anggota Babin Kaptimas yang ada di wilayah untuk melakukan pembinaan. Terus kasus yang disampaikan oleh Bapak tadi yang dari dari Rakai itu memang kasus 70 yang kami tangani dan sudah dilakukan restoratif justice karena kedua belah pihak bersepakat. Mereka sempat ditahan, SPDP-nya dikirim seperti saya bilang tadi, SPDP-nya dikirim karena kedua belah pihak bersepakat. Pak Kapolres berikan kebijakan karena saya sendiri meyakinkan Pak Kapolres bahwa yang bersangkutan baru 1 kali dan mereka sudah betul-betul berdamai sehingga kebijakan untuk kami hentikan dan sudah kami koordinasikan dengan teman-teman di kejaksaan. Itu Pak. Terus yang kedua menyangkut Bapak Lurah Polsiri, saya rasa itu lebih lebih gawenya ke Pak Kabak Hukum. Tadi pertanyaan Bapak tadi coba diulang Pak. Kalau apakah keputusan restorasi justice yang di Lurah misalnya ketika ada kekuatan hukum kemudian bisa dipegang oleh terdakwa maupun baik korban maupun pelaku. Kalau seperti itu untuk sementara saya menjawab itu sebagai bahan pertimbangan kalau seandainya kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, karena sesungguhnya suatu kasus bisa dihentikan diatur di dalam KUHP hanya 3 hal itu Pak. Ya, jadi kalau kecuali kasusnya kadaluarsa, terus tersangka meninggal dunia dan tidak cukup bukti. Apakah bisa disimpulkan bahwa ini belum ada kekuatan hukum? Kalau dasar hukumnya, kekuatan hukum sih saya rasa mungkin Pak Hakim yang bisa menjawab. Gitu. Terus yang kedua dari Bapak Kades Penapa, saya bisa menjawab yang kadaluarsanya satu kasus. Itu Bapak bisa diatur di dalam pasal 78 KUHP. Coba Bapak buka di Google, itu ada aturannya. Yang ancamannya lebih dari 7 tahun, berapa dia punya masa kadaluarsanya diatur di situ Pak. Tetapi kalau kasusnya umpama terjadi hari ini, terus dilaporkan hari ini, biar tersangkanya lari sampai 10 tahun itu tidak kadaluarsa. Ya. Tapi kalau seandainya kasusnya terjadi hari ini 7 tahun ke depan baru dilaporkan, itu sudah kadaluarsa. Jadi saya rasa itu Pak. Kalaupun lapor hari ini tersangkanya lari, terus yang kadaluarsanya mungkin surat perintah penyidikan. Nanti ketika yang bersangkutan kita tangkap, mungkin kita terbitkan surat perintah penyidikan lanjutan. Mungkin sementara itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Menanggapi dari Pak Nikojo Penapan mengenai yang ditanyakan dari daluarsa yang kita singgung tadi ya. Daluarsa itu sudah jelas diatur di dalam KUHP. Kalau daluarsa di pasal 78 ada ayat 1 sampai ayat 4. Kalau ayat 1-nya berapa tahun yang Bapak tanyakan tadi? Berapa tahun sih batas perkara itu dikatakan daluarsa? Nah, kalau untuk perkara pelanggaran ringan, pelanggaran pencetakan itu 1 tahun masa kadaluarsanya. Nah, 1 tahun. Kalau tindak pidana umum, misalkan semacam pelanggaran dalam bentuk tindak pidana dalam bentuk ini ID, pencemaran nama baik itu, itu batas daluarsanya itu bisa 3 tahun ke atas. Nah, kemudian kan ada yang 12 tahun, itu daya 3-nya 12 tahun.
itu ancaman tindak pidananya 3 tahun lebih. Yang diancam tindak pidana 3 tahun atau lebih. Itu masa daluarsanya 6 tahun. 6 tahun ya, maaf 6 tahun. Kalau pembunuhan, ayat 4 mengakibatkan nyawa orang itu hilangnya nyawa orang itu, masa kadaluarsanya itu 12 tahun. Ya. Kalau nebis ini idam, ya Bapak Desa, nebis ini idam itu kan pasal 76 KUHP. Jika perkaranya sudah pernah disidangkan, namun nebis ini idam meninggal dunia. Pasal 77 meninggal dunia, perkaranya itu sudah disidangkan, tidak bisa lagi kita sidangkan untuk kedua kalinya. Itu. Konsirih, saya baru lihat ternyata Bapak Lurah, mohon maaf, Bapak Lurah Konsirih sekarang udah baru. Asas keadilan, kekuatan hukum, restoratif ini. Kan tadi saya sudah jelaskan. Ada payung hukumnya yaitu perja. Kalau di tingkat kejaksaan ada perjanya nomor 15 2020. Ada juga yang mengatur batasan-batasan tindak pidana, ancaman pidana, kerugian yang ditimbulkan. Nah, itu kriterianya yang saya bilang tadi. Kenapa? Rencana minggu depan atau akhir bulan ini saya akan undang Ibu Lurah Eka Sapta dan Lurah Posto. Kita akan melakukan mediasi RJ di sini dalam perkara yang disampaikan Pak Kanit tadi, Pak Manto tadi, di antara Posto dan Kampung Baru. Nah, itu melibatkan orang banyak. Nanti bisa diikuti, Bapak Lurah juga bisa hadir untuk sama-sama kita ikuti proses perdamaiannya dan syarat-syaratnya apa. Nah, nanti berita acaranya model bentuk suratnya bagaimana sih Pak? Nah, nanti akan kita sama-sama mengetahui di situ. Tidak semudah, bukan saja sebatas dalam bentuk satu berita acara sudah selesai ini RJ kasus ini. Belum, ada tahapannya. Setelah kita lakukan mediasi, jika korban sepakat untuk berdamai dengan pelaku, itu akan dituangkan dalam bentuk berita acara, nota kesepakatan perdamaian, berita acara pelaksanaan perdamaian, gitu. Sumber kita Pak Kanit Pidum, Pak Kasih Pidum, Pak Kasih Intel dari Kejaksaan, Pak Hakim yang mulia, dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Camat, Pak Sekcam yang berkesempatan hadir, Bapak Kepala Desa dan Lurah, sekalian kita yang hadir pada pagi sampai dengan siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan kehadiran kita. Semoga kehadiran kita pada hari ini dan sepulangnya kita itu bisa memberikan berkat ya. Kita ini menjadi saluran berkat bagi masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Dengan demikian maka kegiatan launching dan penguatan rumah restoratif justice pada 4 kecamatan, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Lebolema, Kecamatan Tanjung Bunga dan Depok hari ini di Kecamatan Larantuka kita akhiri. Selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.